Bab 1311, mendapatkan sesuatu. Dia tidak percaya Dev dapat menghancurkan perisainya dengan satu pukulan, sekarang Dev sudah tersiksa dan nyawanya hanya tersisa setengah, dia sudah tidak memiliki energi yang begitu kuat lagi. Dev menatap Tristan yang tersenyum dan tidak menghindar, lalu mendengus dalam hatinya. Bam! Pukulan Dev menghantam pada perisai yang dibentuk oleh Tristan, terkena pukulan itu membuat perisai itu tidak memiliki kegunaan sedikit pun dan menghilang dalam sekejap. Tristan tercengang dan secara naluri mencoba untuk menghindar tapi sudah terlambat. Pukulan Dev menghantam wajah Tristan dengan keras. Tristan menyemburkan darah dari mulutnya dan giginya rontok, tubuhnya juga langsung terlempar keluar. Tristan bangkit berdiri dan menatap Dev dengan ekspresi bingung, dia tidak tahu mengapa Dev yang jelas-jelas sudah disiksa setengah mati olehnya masih mampu mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Setengah wajah Tristan telah hancur dan penampilannya menjadi sangat menakutkan. Baca mantramu, kalau punya kemampuan lanjutkan membaca. Dev menatap Tristan dan berkata dengan ekspresi menghina. Tristan yang setengah wajahnya telah hancur, giginya juga sudah rontok bahkan tidak bisa bicara dengan jelas, dia tidak bisa melafalkan mantranya lagi. Dev melangkah maju dan melayangkan tamparannya ke arah Tristan. Tristan bergegas menangkis. Bam! Tamparan itu langsung membuat Tristan seperti sehelai daun, terlempar keluar dalam seketika. Dev lalu melompat dan langsung tiba di hadapan Tristan dan menginjaknya ke tanah. Tubuh Tristan seketika masuk ke dalam tanah dan tampak sangat menyedihkan. Ah! Tristan sangat marah, berteriak dengan keras dan dia sudah tidak bisa berbicara lagi, jadi dia hanya bisa berteriak, "Ah!" dengan keras. Dev mengangkat kakinya dan menatap Tristan yang sudah tidak terlihat seperti manusia lagi, merangkak keluar dari dalam tanah. Tristan menatap Dev dengan marah, seluruh aura di tubuhnya sudah terpencar dan tidak bisa disatukan lagi. "Di mana Robin? Jika kamu memberitahuku, maka saya bisa membuatmu mati dengan cara yang menyenangkan." Dev berkata kepada Tristan. Tristan tidak mengatakan apapun, dia juga tidak bisa berbicara, dia hanya menatap ke arah teko yang ada di belakangnya. Lalu perlahan-lahan memasukkan ujung teko itu ke mulutnya dan aliran teh mengalir ke tenggorokannya, masuk ke dalam perutnya. Dev menatap Tristan dengan heran, sudah berada di ambang kematian tapi dia masih ingin minum teh. Setelah teh masuk ke dalam perutnya, aura Tristan mulai meningkat. Dev yang melihat itu langsung menyadari dan melayangkan pukulannya ke arah Tristan. Dia tidak boleh membiarkan Tristan memulihkan diri, kalau tidak dia harus terus bertarung. Tristan yang melihat itu segera melemparkan teko itu ke arah Dev. Teko itu melayang di udara dan berputar dengan sangat cepat, sehingga teh itu terlempar keluar dari teko. Teh itu langsung berubah menjadi panah air, mengandung kekuatan langit dan bumi, lalu melesat ke arah Dev. Panah air itu menjadi semakin banyak, lalu berubah menjadi hujan anak panah dan langsung menyelimuti Dev. Tidak disangka ini juga merupakan senjata ajaib. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan dan tubuh emas tak terhancurkan langsung diaktifkan. Hujan anak panah itu menghantam Dev dan menyebabkan suara gemerincing. Meskipun setiap anak panah itu tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar, tapi serangan yang penuh dengan kepadatan ini masih terlalu berat untuk ditangani oleh Dev. Sisik-sisik di tubuhnya mulai berjatuhan, tubuh emas yang tak terhancurkan perlahan-lahan menghilang. Dev bergegas mengangkat pedang naga, berjuang mengayunkannya dengan keras untuk menciptakan ruang hampa, agar hujan anak panah tidak mengenai dirinya. Pedang naga terlepas dari tangannya dan secara otomatis mulai berputar-putar, menghalangi hujan anak panah dari Dev, sementara Dev melompat dengan sekuat tenaga. Dev melayangkan tamparannya ke arah Tristan, dan membuat kepala Tristan meledak dalam sekejap. Aura Tristan langsung surut dan sekujur tubuhnya langsung ambruk ke tanah. Tristan sudah mati, tidak ada yang mengendalikan teko teh itu dan langsung jatuh dengan cepat ke tanah. Dev mengulurkan tangannya untuk meraih teko itu, setelah melihatnya sebentar, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Bab 1312, tidak pernah berakhir. Orang-orang keluarga Galah yang melihat itu segera melarikan diri dengan ketakutan. Dev melangkah maju, dan mengejar kepala keluarga Galah. "Di mana Robin?" Dev menatap kepala pelayan itu dengan dingin dan bertanya. "Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya." Kepala pelayan itu gemetaran, "Tuan muda Robin sudah dibawa ke dalam gudang, saya bisa mengantarmu ke sana." Dev menatap kepala pelayan yang ketakutan dan melepaskan cengkeramannya, "Kalau kamu berani macam-macam, saya akan menghancurkan kepalamu." Tidak berani, tidak berani. Kepala pelayan mana berani macam-macam, bahkan Tristan saja bukan tandingan Dev, apalagi dia. Kepala pelayan yang gemetaran itu membawa Dev menuju ke gudang. Saat ini, di dalam gudang, Robin menatap tumpukan bahan obat dan kristal spar di gudang dan tatapan matanya bersinar. "Lihatlah dirimu yang begitu tidak berguna, benda-benda ini memang banyak tapi sama sekali tidak cukup untuk membuatmu menerobos ranah Master Guru." Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di dalam benak Robin. "Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mencapai ranah Master Guru dan membunuh Dev?" tanya Robin. "Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat adalah dengan menyerap kekuatan orang lain." Suara tua itu berkata dengan perlahan.
Kamu menyuruhku untuk mempraktikkan teknik kultivasi jahat, menjadikanku seorang kultivator iblis. Robin mengernyitkan keningnya. Kultivator iblis. Apa itu kultivator iblis? Di dunia ini hanya yang lemah yang menjadi santapan yang kuat, kalian para keluarga bela diri, merampok sumber daya orang lain, lantas bukan kultivator iblis. Sekarang kekuatan adalah yang paling utama, kamu kira dari semua ahli yang kamu temui, mereka tidak menyerap esensi orang lain. Suara tua di dalam kepalanya bertanya dengan tidak senang. Robin terdiam sejenak, lalu berbicara lagi, kalau saya mempraktikkan teknik kultivasi jahat, kekuatan apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Apa bisa membunuh Dev? Hahaha, kamu sedang bercanda denganku. Hanya seorang Dev yang tidak ada apa-apanya, asalkan kamu mendengarkan perkataanku, saya bisa membuatmu melangkah ke puncak dari seni bela diri. Pada saat itu, semua orang di dunia bela diri harus tunduk padamu, dan kamu tidak perlu takut terhadap apapun lagi. Suara tua itu tertawa keras. Lantas kamu bisa membuatku mencapai ranah Maha Guru. Nafas Robin terengah-engah, suasana hatinya sangat bersemangat. Perlu diketahui Maha Guru adalah eksistensi yang jauh lebih hebat daripada Master Guru, Robin tidak tahu sudah berapa lama dia tidak mendengar tentang eksistensi dari Maha Guru. Dan Maharaja legendaris di atas tingkatan Maha Guru, ranah transformasi. Semua itu hanyalah legenda, dia selalu berpikir bahwa semua itu hanyalah legenda. Pandanganmu benar-benar terlalu pendek, jalan bela diri itu tidak pernah berakhir, kamu bahkan bisa mencapai titik keabadian. Kamu hanya perlu mendengarkan perkataanku dengan baik, saat saya terlahir kembali dengan bantuan tubuhmu, saya pasti akan membuatmu berdiri di puncak dunia bela diri. Pada saat itu seluruh dunia bela diri akan tunduk. Dan dendamku juga akan terbalaskan. Suara tua itu menjadi semakin pelan, hingga pada akhirnya menghilang dari pikiran Robin. Robin tercengang, apakah saya boleh bertanya kepadamu? Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu adalah kultivator iblis? Robin tidak mengerti, sebenarnya apa bayangan gelap yang telah tinggal di dalam dirinya ini. Kultivator iblis. Suara tua itu terdengar dan penuh penghinaan, mereka tidak lebih dari anak dan cucu pengikutku saja. Robin tidak mengatakan apapun tapi dia bisa merasakan bahwa bayangan gelap yang tinggal di dalam dirinya ini jelas bukan orang biasa. Tuan Dev, Robin itu ada di dalam. Kepala pelayan menunjuk gudang itu dan berkata kepada Dev. Dev melirik gudang itu sekilas dan menyebarkan kesadaran spiritualnya, lalu dia segera menemukan keberadaan Robin di dalam gudang. Melihat kepala pelayan itu tidak berbohong, Dev baru berkata, "Enyahlah." Kepala pelayan itu segera melarikan diri dengan senang. Pada saat itu, Robin sedang berkultivasi di dalam gudang dan suara tua di dalam benaknya tiba-tiba memperingatkan, Dev sudah datang. Bab 1313, coba saja. Robin tercengang, saat dia hendak keluar dari gudang untuk melihat, dia malah menemukan pintu gudang sudah ditendang terbuka oleh Dev. Dev, kamu benar-benar mencari sampai kemari. Robin menatap Dev dengan kaget. Saya sudah bilang, walau kamu melarikan diri ke ujung dunia, saya juga akan menemukanmu. Dev menatap Robin dengan muram. Di mana Tristan? Kamu datang ke keluarga Galah, lantas tidak ada yang menghalangimu. Robin sedikit kaget mengapa Tristan tidak menghentikan Dev. Dia datang kemari karena ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh, agar Tristan membunuh Dev. Tapi sekarang Dev berada di depannya, dan sosok Tristan juga tidak terlihat, ini membuat Robin bingung. Dia sudah pergi ke neraka, kamu juga akan segera bertemu dengannya. Dev menyipitkan sepasang matanya, tatapan matanya penuh dengan keinginan membunuh. Apa? Kamu membunuh Tristan? Robin tampak kaget. Dia tidak menyangka Tristan akan dibunuh oleh Dev secepat ini, bagaimanapun kota Jendawa ini adalah wilayah kekuasaan Tristan. Dan dia juga pernah mendengar bahwa Tristan sangat ahli dalam ilmu sihir, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah oleh Dev. Pada saat ini Robin menatap Dev dengan tatapan penuh kepanikan. Dia sedang berpikir bagaimana cara melarikan diri, dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung melawan Dev. Dev juga dapat melihat Robin yang ketakutan dan mulai bersiap untuk kabur, jadi dia akan menyerang terlebih dulu. Dia tidak boleh membiarkan Robin lolos, tidak boleh membiarkan dia menggunakan gelang semesta untuk melarikan diri. Enfangka Dev akan menyerang tiba-tiba, dan ini membuat Robin seketika menjadi panik. Dia sekarang hanya setengah Master Guru, dia bukan tandingan Dev. Dalam situasi panik, Robin mengayunkan satu tinjunya dengan sekuat tenaga untuk menghentikan Dev. Namun tidak berhasil, hanya terlihat lengan Robin yang tiba-tiba menekuk dengan aneh. Lalu sebuah tinju menghantam dadanya dengan ganas, sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dada Robin. Robin melihat dadanya sendiri dan tampak tercengang. Namun saat ini Robin tidak merasakan rasa sakit sedikit pun, dan ini membuat dia tidak percaya. Dasar tidak berguna, orang kuat paling takut terhadap rasa pengecut, serahkan tubuhmu kepadaku sekarang, saya yang akan menghadapinya. Di dalam benak Robin, suara tua itu kembali terdengar. Robin belum sempat bereaksi dan hanya merasakan kepalanya sakit, dia tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Robin yang berdiri di hadapan Dev tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sinis.
Hehehe, suara tawa yang aneh tiba-tiba keluar dari mulut Robin, pukulan ini memang tidak buruk, tapi sama sekali tidak bisa membunuhku. Setelah selesai bicara, tubuh Robin mulai mengalami perubahan, lubang berdarah sebesar kepalan tangan itu perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, tubuh Robin kembali ke keadaan semula, otot-otot di tubuhnya memancarkan cahaya gelap, dan sekujur tubuhnya seolah berubah menjadi tubuh yang baru. Dev mengernyitkan keningnya dan tatapan matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Saat ini dia dapat merasakan bahwa tubuh Robin tidak berhenti berubah, dan perubahannya semakin lama semakin kuat. Selain itu, seluruh aura dan energi Robin juga berubah, perubahannya sangat berbeda. Siapa kamu? Dev menatap sepasang mata Robin dengan erat dan bertanya dengan dingin. Tentu saja saya adalah Robin, bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Kalau begitu coba saja. Sudut mulut Robin terangkat tinggi, dan sepasang matanya tampak tajam dan menakutkan. Dev memang tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia dapat merasakan aura yang berbahaya. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai berkedip, tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan, sisik-sisik emas juga menutupi seluruh tubuh Dev. Hahaha, tubuh emas tak terhancurkan, tidak peduli teknik pelindung diri apapun yang kamu gunakan, tubuhmu tidak akan bisa menandingiku, karena saya memiliki tubuh yang abadi. Robin mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dev tidak mengatakan apapun, pada kenyataannya dia juga memiliki tubuh yang abadi, selama jiwa baru tidak hancur, maka dia akan pulih secara perlahan. Bab 1314, Perbedaan antara yang baik dan jahat. Dev menatap Robin dengan erat, lalu tiba-tiba menerjang ke arah Robin lagi. Robin yang melihat itu segera menghantamkan tinju emasnya yang gelap. Bam! Sebuah suara keras terdengar, seluruh gudang langsung hancur berantakan, bahkan villa di kejauhan juga seketika runtuh karena terguncang oleh kekuatan ini. Asap dan debu beterbangan, menutupi sekujur tubuh dua orang itu. Pergelangan tangan Dev sedikit gemetar dan raut wajahnya menjadi muram. Robin hanya setengah master guru, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini, apalagi menangkis pukulannya. Namun sekarang Robin tidak hanya menangkis pukulannya, bahkan pergelangan tangan Dev juga merasakan dampak yang besar. Orang ini pasti bukan Robin. Dev berpikir dalam hatinya, namun kalau orang di hadapannya bukan Robin, lalu siapa dia? Setelah asap dan debu menghilang, Dev dan Robin berada dalam jarak 3 meter, saling menatap dan keduanya tidak bergerak, satu pukulan tadi sudah menghancurkan semua yang ada di sekeliling mereka. Kamu hanya setengah master guru, kenapa tiba-tiba menjadi sekuat ini, bahkan tubuh fisikmu juga menjadi sangat kuat, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu menggunakan metode kultivasi jahat? Dev bertanya pada Robin. Kamu tidak perlu tahu, yang perlu kamu ketahui adalah kamu akan segera mati. Robin menatap Dev dengan dingin, di saat bersamaan aura di tubuhnya mulai bangkit dengan liar. Aura ini mengandung tekanan yang tidak ada habisnya, seolah-olah saat ini Robin adalah raja yang datang. Saya malah penasaran, siapa yang akan mati? Dev menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah kepalan tangan raksasa berwarna emas, dan menghantam ke arah Robin dengan keras. Dua orang itu terpisah 3 meter, dan pukulan itu tiba dalam sekejap mata. Terdengar suara retakan di udara, seluruh ruang tampak terkoyak oleh pukulan Dev, energi tinju yang menakutkan menyebar ke segala arah. Sejauh mata memandang, Dev seolah sedang menggenggam matahari yang menyilaukan di tangannya, gelombang udara panas juga mulai menyelimuti Robin. Robin yang melihat ini segera meraung pelan dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak, lalu menyambut pukulan itu. Bam! Sekali lagi, langit dan bumi bergetar, langit menjadi gelap dan seluruh kediaman keluarga Galah mulai bergetar. Hanya saja, kali ini Dev dan Robin tidak bergerak, dua orang itu memiliki kekuatan yang sulit dibedakan. Dev saat ini sedang dalam keadaan terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Robin akan jauh melebihi kekuatan ayahnya. Bagaimana mungkin kekuatan seorang setengah master guru bisa bertambah pesat dalam waktu beberapa hari yang singkat? Dev tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini Robin juga sangat kaget, dia juga tidak menyangka kekuatan Dev sekuat itu. Kekuatan yang begitu kuat, jika dapat menyerap kekuatanmu maka saya akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Robin menyipitkan matanya dan berkata dengan muram. Ekspresi Dev berubah saat dia mendengar hal ini, kamu adalah kultivator iblis. Dev belum pernah mendengar Robin menguasai teknik kultivasi jahat seperti teknik menyerap bintang. Haha, kultivator iblis atau bukan sudah tidak penting, sekarang di dunia bela diri, sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang baik dengan yang jahat. Aliansi seni bela diri adalah klan pemimpin, lalu kenapa, apakah tidak ada kultivator iblis di dalam aliansi seni bela diri? Robin tertawa terbahak-bahak. Mendengar hal ini, Dev sama sekali tidak bisa membantah. Karena memang ada kultivator iblis di dalam aliansi seni bela diri, ada begitu banyak klan dan keluarga bela diri yang berlatih teknik kultivasi jahat untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kultivator iblis atau bukan, sudah tidak penting lagi bagi banyak orang, mereka hanya mementingkan kekuatan mereka sendiri, dan ingin meningkatkan kekuatan mereka. Bab 1315, Mendapatkan Gelang Semesta.
Tidak peduli kamu kultivator iblis atau bukan, kamu harus mati. Dev menggertakkan giginya dan berkata, benarkah? Coba saja. Robin berkata lalu seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya hitam emas yang melonjak, lalu sebuah tinju yang sangat besar menuju ke arah Dev seperti sebuah meteor. Dev yang melihat itu tidak berani bertindak gegabah, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menyambut serangan itu. Keduanya seketika saling bertabrakan, aura yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat, radius ratusan meter di sekitar seketika menjadi kosong. Satu pukulan ini, Dev mengerahkan seluruh kekuatan naga ilahinya, dan seekor naga emas melayang di atas tangan Dev. Setelah mengayunkan tinjunya, terdengar auman naga yang keras. Pikiran Robin terguncang oleh auman naga itu, keraguan muncul sesaat, sedangkan Dev melayangkan tinjunya dan menghantam tinju Robin dengan keras. Krek. Tangan Robin seketika tertekuk dan tulang-tulangnya patah. Kali ini, sosok Robin mundur beberapa langkah dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Bayangan hitam itu hanyalah gelombang kesadaran spiritual, bukan tubuh asli jadi tidak mungkin bayangan hitam di dalam tubuh Robin dapat menahan tenaga sebesar itu. Saat aura di tubuh Robin menurun, kesadaran spiritual Robin langsung merebut kembali tubuhnya. Melihat tangannya yang patah, kening Robin berkeringat dingin karena kesakitan. Dalam sekejap, Dev merasakan perubahan aura di dalam tubuh Robin. Robin menatap Dev dengan tatapan ketakutan, seolah dia berubah menjadi orang yang lagi berbeda. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, kamu harus mati. Dev berkata lalu mulai melompat. Kali ini Robin ketakutan, dan bergegas berteriak marah, kabut-kabut hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Kabut hitam ini mulai membentuk dinding dan membantu melindungi Robin dari serangan Dev. Sedangkan Robin sendiri berbalik dan berlari mundur, dia harus segera melarikan diri. Namun, pukulan Dev menghantam penghalang di depan Robin, dan menghancurkan penghalang itu dalam sekejap seperti sepotong kaca tipis. Dev kemudian menghantamkan tinjunya dengan ganas pada tubuh Robin dan membuat Robin terhempas keluar. Satu pukulan itu hampir menghancurkan semua tulang Robin. Robin meraung, dia masih berada di udara dan segera melemparkan gelang semesta, sebuah lubang hitam ruang dan waktu seketika muncul di udara. Dev yang melihat ini tahu bahwa Robin sedang berusaha melarikan diri, jadi dia bergerak dengan cepat dan mengejarnya. Tidak lama kemudian, tubuh Robin sudah melewati lubang hitam itu dan saat lubang hitam itu mengecil, Dev meraih gelang semesta. Dia tidak mengejar Robin, tujuan kedatangan Dev kali ini adalah gelang semesta yang ada di tangan Robin. Dev memegang gelang semesta dengan erat, dan gelang semesta itu tidak berhenti menyusut, membuat seluruh lengan Dev masuk ke dalam lubang hitam itu. Distorsi ruang dan waktu yang dahsyat menyebabkan Dev sangat menderita. Namun Dev tetap memegangnya dengan erat, tidak berani merenggangkannya sedikit pun. Wajah Dev memerah, seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dikerahkan, dan terdengar suara raungan yang keras. Dev merobek ruang dan waktu dengan keras, dan mengeluarkan gelang semesta dari lubang hitam itu. Dev memegang gelang semesta, tangannya gemetaran dan seluruh lengannya sudah berlumuran darah. Dev menatap gelang semesta di tangannya dan perasaannya terasa campur aduk. Yuki, tunggu saya akan segera mengeluarkanmu, kamu tidak perlu khawatir. Dev bersumpah dalam hatinya. Dev keluar dari keluarga Galah, dan langsung meninggalkan kota Jendawa, pergi menuju kota Gama. Saat ini, Dev tidak peduli kemanapun Robin melarikan diri, yang harus dia lakukan saat ini adalah menyelamatkan Yuki dan menyelamatkan ibunya. Ini adalah hal yang paling penting bagi Dev sekarang, namun setelah menerobos ke aliansi seni bela diri kali ini, Dev baru menyadari bahwa kekuatannya sendiri masih sangat kurang. Bab 1316, apa kamu tahu kesalahanmu? Puluhan mil jauhnya, Robin sudah jatuh kelelahan di tanah. Saat ini sekujur tubuh Robin kesakitan, seluruh tulangnya hancur dan dia berhasil melarikan diri berkat bantuan gelang semesta. Namun saat ini dia tidak melihat keberadaan gelang semesta, dia tahu pasti Dev sudah merebutnya. Dev, saya bukan manusia sebelum saya membunuhmu. Robin berteriak keras. Hanya tahu berteriak, apa gunanya, tingkatkan saja dulu kekuatanmu sendiri. Di dalam benaknya, suara tua itu berkata dengan penuh penghinaan. Tapi bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatanku, saya sudah tidak memiliki sumber daya sedikit pun. Robin juga ingin meningkatkan kekuatannya, namun tanpa sumber daya, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya? Dasar sampah, bukankah saya sudah menyuruhmu menyerap kekuatan dan esensi dari orang lain? Suara tua itu memperingatkan Robin dengan tidak senang. Tatapan mata Robin bersinar dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baik, saya akan mendengarkanmu. Setelah selesai berkata, tubuh Robin mulai terbungkus dengan kabut hitam, tulang-tulangnya yang hancur kembali tersambung seperti semula. Pada saat itu, seorang Great Grandmaster kebetulan lewat dan Robin langsung menerkamnya seperti harimau yang kelaparan. Beberapa saat kemudian, mata Robin memerah, dan bangkit berdiri dengan ekspresi puas. Namun saat ini separuh dari wajah Robin sudah bernanah, wajahnya yang menakutkan penuh dengan darah dan sangat menakutkan. Robin sangat kaget melihat perubahan pada dirinya sendiri.
Tidak perlu khawatir, ini hanya efek samping, tidak lagi tubuh fisikmu akan tumbuh kembali seperti baru, mulai sekarang kamu hanya perlu menyerap kekuatan orang lain. Suara tua itu berkata dengan puas. Robin tidak mengatakan apapun, dia segera mencari sebuah mantel hitam dan mengenakannya, kepalanya juga ditutupi dengan penutup kepala berwarna hitam. Sejak saat itu, di dunia bela diri bertambah lagi satu orang kultivator iblis yang menghisap kekuatan orang lain. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gamma. Raut wajah Arthur sangat jelek, kali ini dia tidak duduk di kursi utama melainkan duduk di samping. Tidak ada seorang pun yang duduk di kursi utama, tapi terdengar suara yang berasal dari kursi utama. Orang-orang yang duduk di kedua sisi aula adalah para petinggi aliansi seni bela diri, semuanya tampak baru tapi mereka semua sudah mencapai ranah Master Guru. Dapat terlihat bahwa orang-orang ini sama sekali tidak menganggap Arthur sebagai ketua aliansi, dan Arthur memperlakukan orang-orang ini dengan hormat. Arthur, sebagai ketua aliansi seni bela diri, kamu malah membiarkan seorang bocah menerobos masuk ke ruang terlarang dan membunuh begitu banyak orang, apa kamu tahu kesalahanmu? Sebuah suara terdengar dari kejauhan dan dari bagian belakang kursi utama. Hanya suara ini saja sudah membuat orang merinding. Arthur gemetar, keringat dingin terus mengalir, beruak, dia langsung berlutut di atas lantai. Bawahan ini pantas mati, mohon belas kasihan dari Maha Kuasa. Arthur gemetaran dan sudah sangat ketakutan. Seorang ketua aliansi seni bela diri yang terhormat, seorang master guru, saat ini sudah ketakutan hingga titik seperti ini. Jika terlihat oleh orang lain, maka dia akan menjadi bahan lelucon. Apakah kamu mempunyai keyakinan untuk membunuh Dev? Anak itu tidak boleh dibiarkan. Orang yang disebut sebagai Maha Kuasa itu bertanya. Punya, saya pasti dapat membunuh Dev, Maha Kuasa tidak perlu khawatir. Arthur berkata dengan penuh keyakinan, namun dia kembali melanjutkan, hanya saja, di sisi Tuan Graham. Suara mendengus terdengar, tubuh Arthur seperti dihantam oleh sebuah kekuatan besar yang sangat besar, dengan keras. Segera setelah itu, tubuhnya langsung terhempas dan menghantam tanah dengan keras. Arthur sangat terkejut, dia tidak berani ragu-ragu dan segera merangkak kembali ke aula utama. Semua orang yang duduk di sana merasa tidak aman, mereka tidak pernah melihat wajah Maha Kuasa sebelumnya, namun dengusan Maha Kuasa dapat membuat seorang Master Guru tidak bisa melawan, jadi jelas betapa kuatnya Maha Kuasa ini. Maha Kuasa tidak perlu khawatir, saya pasti akan membunuh Dev. Arthur berjanji dengan penuh keyakinan. Setelah Arthur selesai bicara, suasana di seluruh aula seketika menjadi lebih rileks, dan semua orang baru bernafas dengan lega, ini menunjukkan Maha Kuasa telah pergi. Bab 1317, melakukan sesuai perintah. Arthur, kamu sebaiknya berhati-hati, kalau kamu tidak bisa menangani masalah ini, kami tidak keberatan untuk menunjuk seorang ketua aliansi seni bela diri yang baru. Beberapa petinggi memperingatkan Arthur dengan dingin. Setelah selesai berkata, sosok mereka melintas dalam sekejap dan meninggalkan aliansi seni bela diri. Melihat aula yang kosong, Arthur menggertakkan giginya dengan keras dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dev, sepertinya kamu harus mati. Tatapan mata Arthur berkilat dengan kilatan dingin. Majelis Perlindungan Hukum. Akhir-akhir ini Tuan Graham selalu menetap di Majelis Perlindungan Hukum, dengan kelakuan yang ditunjukkan oleh Tuan Graham, Eddie tahu akan segera terjadi keributan di komunitas bela diri Kota Gamma. Tuan Graham, belakangan ini berbagai departemen di Kota Jendawa melaporkan bahwa ditemukan orang berpakaian hitam yang berkeliling dan menyerap esensi orang lain di berbagai tempat di Kota Jendawa. Beberapa ahli dengan kekuatan Great Grandmaster juga tidak luput, sekarang seluruh komunitas bela diri Kota Jendawa sedang merasa tidak aman. Sebagai kapten dari tim penegak hukum, Junior melapor kepada Tuan Graham dengan raut wajah yang muram. Eddie yang mendengar dari samping hanya bisa tergagap, bahkan ahli dengan kekuatan Great Grandmaster juga dapat diserap esensinya oleh orang lain, maka orang berbaju hitam itu pasti sangat hebat. Apakah sudah tahu siapa orang yang melakukannya? Tuan Graham bertanya kepada Junior. Junior menggelengkan kepalanya, belum, metode mereka sedikit berbeda dengan para kultivator iblis sebelumnya. Sudah beberapa tahun sejak hal seperti ini tidak terjadi di komunitas bela diri, tidak disangka ada kultivator iblis yang berani bertindak di luar kendali seperti ini sekarang. Junior sangat jengkel, insiden buruk seperti ini terjadi maka itu adalah kelalaian dari tim penegak hukum. Tuan Graham tidak mengatakan apapun, dan larut dalam pikirannya. Setelah beberapa saat dia baru berkata dengan perlahan, beritahu kepada aliansi seni bela diri di semua tempat untuk lebih berhati-hati, kedepannya hal seperti ini akan semakin banyak terjadi, apa yang harus terjadi akan terjadi. Eddie dan Junior menatap Tuan Graham, dua orang itu tampak sedikit kaget karena ini sama sekali tidak seperti gaya Tuan Graham. Di masa lalu, jika ada insiden buruk seperti ini Tuan Graham pasti akan sangat marah dan mengambil tindakan sendiri. Tapi kali ini, Tuan Graham sepertinya tidak berniat untuk turun tangan langsung. Namun dua orang itu tidak berani bertanya, hanya melakukan sesuai yang diperintahkan. Gunung Kimi, ribuan kilometer dari Kota Gamma. Kuil Kimi terletak di gunung ini, di mana gurunya August, Guru Atta merupakan pemimpin kuil ini, dan saat ini August sedang menetap di kuil ini.
August dibawa oleh Guru Ata kembali ke gunung dan tidak pernah turun dari gunung sejak 2 bulan lalu, saat pertarungannya dengan Dev menghancurkan seluruh tulang-tulang di dalam tubuhnya. Sekarang August masih terbaring di ranjang dan sekujur tubuhnya dibalut perban, sudah 2 bulan berlalu tubuhnya juga tidak mengalami perubahan sedikit pun. Guru Ata juga telah mencoba segalanya tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Jangankan untuk membuat August mencapai ranah Master Guru, sekarang untuk membuat August dapat berdiri saja sudah sulit. Guru, sebenarnya kapan saya bisa berdiri lagi? Kapan saya bisa berdiri lagi? August berteriak, terbaring di ranjang selama 2 bulan sudah membuat dia mulai runtuh. August, kamu jangan khawatir, Guru pasti akan memikirkan caranya. Guru Ata hanya bisa menghibur August. Guru, jangan membohongiku, apakah saya sudah tidak akan bisa berdiri lagi selamanya? Apakah saya tidak bisa membalaskan dendamku pada Dev lagi selamanya? August bertanya dengan enggan kepada Guru Ata. Guru Ata hanya menghela nafasnya, dia tidak mengatakan apapun tapi raut wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Dia sudah berusaha semampunya, namun tetap tidak bisa menyembuhkan August, sekarang dia juga merasa serba salah, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkannya pada Navin. Melihat Guru Ata bersikap seperti itu, August tiba-tiba berteriak histeris, kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan bersikap tidak adil padaku? Saya akan membunuh Dev, saya akan membuat dia merasakan rasanya terbaring di atas ranjang, saya akan membunuhnya. August terlalu bergejolak, sehingga semua perban di tubuhnya terlepas dan Guru Ata bergegas menahan August. Bab 1318, sudah bebas. August, tenanglah, kamu juga bukan benar-benar tidak memiliki kesempatan, hanya. Guru Ata ingin mengatakan sesuatu. Guru, apakah kamu mempunyai cara? Ayo bicara, bicaralah. Tatapan mata August seolah melihat harapan. Sekarang jika kamu ingin memulihkan diri, maka harus memasukkan roh jahat ke dalam tubuhmu, agar roh jahat memulihkan tubuhmu. Guru Ata berkata dan menggertakkan giginya. August yang mendengar hal ini seketika menjadi bingung, dia tidak tahu apa itu memasukkan roh jahat ke dalam tubuh, dia juga tidak mengerti kenapa Guru Ata berkata seperti itu. Guru, apa maksudmu berkata seperti ini? Asalkan saya bisa pulih, maka melakukan apa saja tidak masalah. August hanya ingin memulihkan tubuhnya dan membalaskan dendam saat ini, dia tidak peduli dengan roh jahat atau apapun itu. August, kamu harus memikirkannya dengan baik, memasukkan roh jahat ke dalam tubuh maka akan membuat tubuhmu tidak seperti manusia lagi, bahkan mungkin dapat menelan jiwamu. Guru Ata memberitahukan tentang bahaya roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kepada August. Guru, tidak masalah, itu tetap lebih baik daripada terbaring di ranjang seumur hidup, saya bersedia. August berteriak dengan putus asa. Guru Ata berpikir sejenak lalu menggertakkan giginya dengan keras, baik, kalau begitu Guru akan mengabulkan permintaanmu. Sambil berbicara, Guru Ata berjalan keluar dari kamar namun segera kembali lagi. Hanya saja tangannya sedang memegang sebuah ikan kayu yang halus itu ditutupi oleh debu. Guru Ata menyeka debu itu dengan lembut dan memusatkan perhatian pada ikan kayu di tangannya, saya berharap saya tidak membuat keputusan yang salah. Guru Ata berkata lalu mulai melafalkan mantra, sebuah cahaya keemasan memancar dari dalam ikan kayu itu. August, tenanglah, kamu juga bukan benar-benar tidak memiliki kesempatan, hanya. Guru Ata ingin mengatakan sesuatu. Guru, apakah kamu mempunyai cara? Ayo bicara, bicaralah. Tatapan mata August seolah melihat harapan. Sekarang jika kamu ingin memulihkan diri, maka harus memasukkan roh jahat ke dalam tubuhmu, agar roh jahat memulihkan tubuhmu. Guru Ata berkata dan menggertakkan giginya. August yang mendengar hal ini seketika menjadi bingung, dia tidak tahu apa itu memasukkan roh jahat ke dalam tubuh, dia juga tidak mengerti kenapa Guru Ata berkata seperti itu. Guru, apa maksudmu berkata seperti ini? Asalkan saya bisa pulih, maka melakukan apa saja tidak masalah. August hanya ingin memulihkan tubuhnya dan membalaskan dendam saat ini, dia tidak peduli dengan roh jahat atau apapun itu. August, kamu harus memikirkannya dengan baik, memasukkan roh jahat ke dalam tubuh maka akan membuat tubuhmu tidak seperti manusia lagi, bahkan mungkin dapat menelan jiwamu. Guru Ata memberitahukan tentang bahaya roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kepada August. Guru, tidak masalah, itu tetap lebih baik daripada terbaring di ranjang seumur hidup, saya bersedia. August berteriak dengan putus asa. Guru Ata berpikir sejenak lalu menggertakkan giginya dengan keras, baik, kalau begitu Guru akan mengabulkan permintaanmu. Sambil berbicara, Guru Ata berjalan keluar dari kamar namun segera kembali lagi. Hanya saja tangannya sedang memegang sebuah ikan kayu yang halus itu ditutupi oleh debu. Guru Ata menyeka debu itu dengan lembut dan memusatkan perhatian pada ikan kayu di tangannya, saya berharap saya tidak membuat keputusan yang salah. Guru Ata berkata lalu mulai melafalkan mantra, sebuah cahaya keemasan memancar dari dalam ikan kayu itu. Mata August membelalak saat dia melihat hal ini. Saat ini, sebuah kabut hitam menyebar keluar dari dalam ikan kayu itu dan membuat seluruh ruangan terasa dingin seperti musim dingin. Hanya terlihat sebuah bayangan hitam yang melayang-layang di atas udara dan beterbangan. Hahaha, akhirnya saya sudah bebas.
Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak. August tercengang saat melihat pemandangan ini. Saya membebaskanmu dengan harapan agar kamu dapat masuk ke dalam tubuh muridku dan menyembuhkannya. Saat ini, Guru Atta berkata dengan ringan. Dia seolah tidak terkejut sedikit pun, seolah sudah tahu bahwa bayangan hitam itu ada di dalam akan kayu. Bayangan hitam itu melirik Guru Atta, lalu melirik August yang terbaring di ranjang. Sebuah bibit unggul yang berbakat, tubuh ini adalah apa yang saya inginkan. Setelah selesai berkata, bayangan hitam itu langsung masuk ke dalam tubuh August. Mata August seketika membelalak, wajahnya penuh kengerian dan merasa sakit kepala. Tidak lama kemudian di dalam pikirannya seolah muncul suara orang lain. Kamu jangan melawan, kalau saya melukai kesadaran spiritualmu, maka tubuh ini tidak ada gunanya lagi. Di dalam pikirannya, bayangan hitam itu memperingatkan August. Guru Atta juga bergegas berkata, August, karena ini adalah pilihanmu, kamu harus menerimanya, jangan takut dan jangan melawan. Perlahan-lahan August mulai tenang dan kabut-kabut hitam mulai menyelimuti tubuh August. Setelah beberapa saat, kabut hitam itu menghilang dan tubuh August menjadi sangat berkilau, otot di sekujur tubuhnya juga tampak lebih kekar. August menatap dirinya dengan kaget, lalu bergegas bangkit dari ranjang dan kilatan menakutkan terlihat di matanya. Hahaha, saya benar-benar sudah pulih. Saya akan membuat hidup Dev lebih buruk daripada kematian. August tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. August, sekarang kamu masih harus berlatih lebih keras, kalau tidak kamu tidak akan menjadi lawan Dev. Guru Atta membujuk August. Benarkah? August tiba-tiba menoleh dan menatap Guru Atta dengan muram, lalu menunjukkan senyuman yang menyeramkan di wajahnya. Guru Atta mengernyitkan keningnya dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Namun saat Guru Atta bersiap melangkah mundur, August tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala Guru Atta. Dalam sekejap, kekuatan di dalam tubuh Guru Atta mulai diserap secara liar oleh August. Bab 1319, menyelinap ke dalam penjara bawah tanah. Kota Gama. Dev kembali datang lagi ke gang yang ada di dekat aliansi seni bela diri. Terakhir kali, Robin membawa Dev kemari untuk bertemu dengan Yuki. Kali ini, Dev datang sendiri dengan membawa gelang semesta, dia ingin mencari cara untuk mengeluarkan Yuki. Dengan adanya senjata teleportasi seperti gelang semesta, mengeluarkan Yuki pasti tidak sulit. Setelah melihat sekelilingnya, Dev menyadari tidak ada orang yang melihat dan mengeluarkan gelang semesta, lalu menyuntikkan kekuatannya ke dalam gelang semesta. Tidak lama kemudian, gelang semesta bersinar dengan cahaya yang redup, lalu Dev segera melemparkan gelang semesta ke udara. Sebuah lubang hitam muncul di udara, Dev yang melihat itu segera melompat masuk ke dalam lubang hitam. Kilatan cahaya melintas dan Dev muncul di dalam penjara bawah tanah aliansi seni bela diri. Ruangan-ruangan di dalam penjara bawah tanah itu dikunci dengan pintu besi, mendengar adanya pergerakan, orang-orang terus melihat keluar dari pintu besi. Dev tidak punya waktu untuk mengamati orang-orang di dalam penjara bawah tanah, dia berlari dengan putus asa menuju ke salah satu sel yang ada di ujung, dia tahu itu adalah tempat di mana Yuki ditahan. Di saat Dev tiba di sel Yuki, dia melihat Yuki yang sedang berbaring miring dan kondisi selnya tampak cukup bagus. Namun, meskipun kondisi selnya cukup bagus, ini tetaplah sebuah sel, tidak ada kebebasan maupun sinar matahari. Yuki. Dev berseru pelan. Tubuh Yuki tersentak dan bergegas bangkit untuk melihat, saat dia melihat Dev, dia seketika tercengang dan air mata langsung mengalir. Yuki berlari ke depan sel lalu mengulurkan tangannya melalui pintu jeruji besi dan menggenggam tangan Dev dengan erat. Dev, kenapa kamu kemari? Yuki bertanya dengan bersemangat. Saya datang untuk mengeluarkanmu dari sini, saya tidak mau kamu dikurung di sini. Dev segera berkata. Saat Dev menggenggam tangan Yuki, tiba-tiba dia menyadari seluruh lengan Yuki dipenuhi dengan bekas jarum. Melihat hal ini, Dev tercengang dan sekujur tubuhnya bergetar karena kemarahannya yang luar biasa saat melihat lengan Yuki. Dia tahu apa yang dilambangkan dengan bekas-bekas jarum itu. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini menyekap Yuki dan menjadikan dia sebagai alat untuk diambil darahnya. Melihat Yuki, air mata langsung mengalir dari mata Dev, dia menggertakkan giginya dengan sangat keras, dia sangat menyesal kenapa dirinya begitu tidak kompeten dan tidak bisa mengeluarkan Yuki lebih cepat. Melihat Dev yang menangis, Yuki segera mengulurkan tangannya dan membantu Dev menyeka air matanya, pria dewasa, apa yang kamu tangisi, saya baik-baik saya makan dengan baik, tinggal dengan baik, mereka tidak berani melakukan apapun terhadapku. Semakin Yuki bersikap seperti ini, Dev semakin merasa sedih. Yuki, minggirlah sedikit, saya akan mengeluarkanmu sekarang juga. Dev berkata pada Yuki. Dia meminta Yuki untuk mundur, lalu tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, seluruh kekuatan naga ilahi berkumpul di tangannya. Dev meraih pintu jeruji besi itu dan mendorongnya dengan keras, mencoba untuk menghancurkannya. Pukulan Dev ini mencapai puluhan ribu pon, tapi dengan kekuatan sebesar itu juga tidak dapat merusak jeruji besi, bahkan tidak mengubah bentuknya sama sekali. Melihat ini, Dev tahu bahwa sel ini pasti sudah dipasang dengan formasi sihir, jadi dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga.
Pedang naga dipegang di tangan Dev dan mengeluarkan suara dengungan. Lalu terdengar suara auman naga setelah itu, dan Dev menebaskan pedangnya ke arah sel. Dang! Sebuah suara ledakan yang besar hampir memecahkan gendang telinga, suara berdengung terdengar di seluruh penjara bawah tanah. Percikan api berterbangan, pergelangan tangan Dev mati rasa karena getaran itu namun sel itu tetap tidak menunjukkan perubahan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dev meraung melihat ini, urat-urat di lehernya menonjol dan matanya memerah. Seluruh kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya dikerahkan, dan kekuatan spiritual di dalam dantiannya dikeluarkan bagaikan gelombang pasang. Bab 1320, cepat pergi. Saya pasti akan mengeluarkanmu. Pedang naga di tangan Dev terus diayunkan dengan putus asa ke arah sel. Dang dang dang. Bunyi yang begitu keras seolah hampir membuat seluruh penjara bawah tanah itu runtuh. Namun walaupun demikian, sel itu tetap tidak tersentuh. Sedangkan, di bagian paling dalam dari penjara bawah tanah yang remang-remang, di dalam sebuah sel yang begitu gelap, seseorang sedang duduk bersila di atas lantai tiba-tiba membuka sepasang matanya. Sepasang matanya itu memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Sudut mulutnya terangkat ke atas, orang itu menunjukkan senyuman kecil lalu tiba-tiba memejamkan matanya lagi. Sekujur tubuh Dev tersentak, dia merasakan sebuah aura yang sangat menakutkan dan mengerikan, namun aura ini hanya terasa sekejap saja. Dev tidak terlalu memikirkannya, dia harus mengeluarkan Yuki terlebih dulu. Setelah belasan ayunan pedang, kening Dev dipenuhi dengan keringat dingin, namun sel yang kokoh ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dev, penjara di aliansi seni bela diri ini sangat kokoh, kamu tidak akan bisa membukanya, sebaiknya kamu segera pergi, tidak lama lagi pasti akan ada orang yang datang. Asalkan kamu baik-baik saja di luar sana, maka saya sudah lega, saya baik-baik saja di sini, kamu tidak perlu khawatir. Yuki berteriak dan membujuk Dev. Namun di saat itu, Dev sudah kehilangan akal sehatnya, dia hanya ingin mengeluarkan Yuki dari sana. Sepasang mata Dev membelalak, dia menggigit lidahnya dengan keras lalu menyemburkan darahnya ke bilah pedang naga. Pedang naga mulai bergetar dengan hebat dan auman naga terus terdengar. Dev, kamu sudah gila. Yuki yang melihat ini langsung berteriak keras pada Dev. Saat ini, Dev sudah sangat gila dengan membakar esensi darahnya sendiri, perlu diingat membakar esensi darah sangat berdampak buruk bagi tubuh, jika keadaannya serius maka seluruh tubuhnya akan lumpuh. Namun saat ini Dev tidak mau mendengar apapun, dia seperti seekor monster gila yang menghantam sel itu dengan sekuat tenaga. Dev tidak tahu berapa banyak luka yang mengenai dirinya sendiri, darah terus mengalir dari pergelangan tangannya. Kenapa bisa seperti ini? Dev terduduk lemas di atas lantai, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Dia sudah menggunakan semua kemampuannya, namun tidak bisa membuka sel ini, tidak bisa menyelamatkan Yuki. Sepertinya, aliansi seni bela diri memang tidak sederhana. Dev menatap Yuki dengan tidak berdaya, keduanya begitu dekat tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yuki menatap pergelangan tangan Dev yang berlumuran darah, dia merasa sangat sedih, dan bergegas menarik syal sutranya untuk membalut luka Dev. Dev menatap Yuki dengan berlinang air mata, Yuki, jangan khawatir, saya pasti akan membunuh semua orang di dalam aliansi seni bela diri, dan saya akan membuat mereka membayarnya dengan darah mereka. Cahaya dingin berkilat di mata Dev, aura pembunuh di tubuhnya terus menyebar, saat ini kebencian Dev pada aliansi seni bela diri telah mencapai titik ekstrim. Kamu tidak perlu memedulikanku, mereka tidak akan berbuat apapun terhadapku, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kamu cepat pergi, kalau tidak pergi maka akan terlambat. Yuki yang telah membalut luka Dev, mulai membujuk Dev. Dev memegang tangan Yuki dengan erat, sama sekali tidak mau melepaskannya, dia tidak ingin pergi, dan tidak tega. Jika dia pergi, entah kapan dia bisa melihat Yuki lagi. Awalnya dia mengira, setelah mencapai ranah Master Guru, dia dapat menyelamatkan Yuki, namun sepertinya dia benar-benar terlalu naif. Bruak bruak bruak. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, diikuti dengan beberapa aura yang datang mendekat ke arah mereka. Dev tahu, itu pasti orang-orang dari aliansi seni bela diri. Di sisi lain, Yuki mendorong Dev sekuat tenaga, Dev, kamu cepat pergi, kamu harus menjaga dirimu dengan baik, dengan begitu saya akan memiliki harapan, apa kamu sudah ingat? Dev menatap Yuki, dia tidak ingin pergi, dia tidak ingin melihat Yuki terkurung di sini sendirian. Dev, kalau kamu masih tidak mau pergi, saya akan menabrakkan kepalaku ke dinding dan mati di sini, dengan begitu kamu tidak perlu memikirkanku lagi selamanya. Yuki tahu, jika Dev tidak segera pergi, maka sepertinya dia tidak akan bisa pergi lagi, jadi dia mulai mengancam Dev. Yuki. Dev menatap Yuki dengan sedih. Cepat pergi, cepat pergi. Yuki meraung dengan nada memohon. Beberapa aura itu terasa semakin mendekat, Dev and Yuki, jangan khawatir, saya pasti akan datang lagi. Dev berkata lalu melemparkan gelang semesta dan langsung melompat ke dalamnya. Lubang hitam itu lalu menghilang, bersama dengan Yuki yang melihat itu menghela nafas lega. Di saat Dev baru saja pergi, Arthur membawa anak aura yang masih tersisa di udara, raut wajah Arthur
Anak itu kabur lagi, kalau saya sampai melihat. Setelah selesai bicara, Arthur menatap Yuki, kamu selamanya tidak akan mungkin. Yuki menatap Arthur dengan dingin, tidak mengata dalam hatinya, Dev pasti akan mengeluarkannya di aliansi seni bela diri. Dia sangat memahami Dev, karakter Dev Meman menyinggung perasaanku, maka saya tidak akan lain memprovokasiku, maka saya akan membunuh. Saat ini, Dev berdiri dalam diam di gang yang ada bersedia pergi untuk waktu yang cukup lama. Mendengar adanya pergerakan, Dev baru bergegas. Setelah Dev pergi, Arthur juga mengejarnya. Ketua aliansi, Dev baru saja pergi, dia seharusnya masuk ke dalam penjara bawah tanah. Seseorang berkata kepada Arthur setelah memeriksa. Bersambung.